Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Saya Fadli Dewanto selaku moderator yang akan mendampingi berjalannya materi hari ini. Untuk Pak Dr. Ustadz Rosidin dipersilakan untuk naik. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai nalar Islami bekal mahasiswa untuk menghadapi perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini terjadi pemerataan budaya, adat istiadat, dan juga teknologi. Tetapi di balik itu semua terdapat dampak positif dan juga negatifnya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita agar tidak terkena dampak negatif dari hal-hal itu semua. Bagaimana cara menjadi mahasiswa yang tetap update, cerdas, dan berwawasan luas, namun tetap melandaskan nilai-nilai keislaman dan tidak terpengaruh nilai negatifnya. Semua akan dibahas tuntas oleh pemateri kita. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca CV dari beliau. CV pemateri keagamaan dari nama lengkapnya Dr. Ustadz Rosidin, MPDI. Pekerjaan beliau adalah dosen STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang. Tempat tanggal lahir Malang pada 9 Agustus 1985. Untuk alamat beliau di Jalan Tumapel RT 1 RW 6 Kelurahan Pagetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan beliau, spesialis pendidikan Islam sejak sarjana di tahun 2004 hingga 2008 dan di Staima Al-Hikam Malang Magister dari 2008 hingga 2010. Lalu doktor di tahun 2010 hingga 2012 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan pendidikan non formal beliau di pesantren Hidayatul Muqtadiin di Kemang Singosari dari tahun 1997 hingga 2004 dan pesantren mahasiswa Al-Hikam dari 2004 hingga 2010. Untuk pengalaman mendidik dan mengajar beliau sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi UIN Maliki Malang dari 2013 hingga 2016. Pasca sarjana Unisla Lamongan di tahun 2014 hingga 2016. Dan IAIN Jember pada tahun 2017 hingga 2019, di Setiai Mahat Ali Al-Hikam Malang 2019 hingga sekarang. Beliau juga aktif dalam mendidik berbagai pondok pesantren seperti PPHM Singosari, PPNH Singosari, PPIT Arjosari, dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian beliau juga berpengalaman dalam meneliti dan menulis sejak 2013, 2021, dan sudah menghasilkan sejumlah publikasi antara lain jurnal ilmiah nasional dan internasional 21 artikel, lalu proceeding nasional dan internasional 14 artikel, dan juga banyak lagi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, langsung saja untuk sub pembahasan pada pagi hari ini. Tapi sebelum menyampaikan materi perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 55 menit dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Baiklah Pak, untuk pemateri saya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Yang saya hormati kepada jajaran dekanat dan juga wabil khusus kepada Bapak Kaprodi Teknik Elektro, Bapak Jasa Afroni, STMT PhD, Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro Mas Taufan Adiguna, dan juga Ketua Pelaksana Mas Riki Andrian, serta hadirin rahimakumullah.
Di sini tadi apa ada slide-nya tadi? Saya ini, ya ini. Saya akan, kalau tadi bahasanya bahasa teknik, tulisan-tulisannya itu bersifat kuantitatif, data-data angka, maka karena saya agama, lah ini teks-teksnya teks Arab. Di sini yang pertama harus dipahami, peradaban Islam maju itu karena dua pilar. Satu namanya pilar literasi, yang kedua pilar eskatologi. Jadi peradaban Islam dulu bisa maju pada zaman silam karena punya dua pondasi. Yang pertama namanya literasi, yang kedua eskatologi. Nah, ini adalah literasi. Ayat Al-Quran sejak pertama kali menyuruh kita itu untuk memperkuat literasi. Literasi itu namanya Iqra. Iqra itu artinya menghimpun data. Iqra itu menghimpun data bisa dengan cara memberdayakan pendengaran, bisa pakai telinga yaitu mendengarkan tadi, bisa pakai mata, bisa pakai akal, bisa pakai hati dengan cara observasi. Ini adalah sarana-sarana cara kita memperkuat literasi. Mungkin dilanjutkan, digeser yang kedua. Nah, ini. Yang kedua eskatologi. Kenapa di dalam Islam itu maju? Karena umat Islam itu visioner. Visioner itu artinya setiap kegiatannya tidak hanya berhenti pada tataran dunia, tapi dia ingin mengharapkan yang jauh daripada dunia, yaitu nanti setelah kematian. Nah, ini yang disebut eskatologi. Eskatologi itu kehidupan pasca kematian. Kenapa kok di berbagai negara maju zaman dulu seperti pemerintahnya Abbasiyah, Umayyah banyak berdiri masjid-masjid, itu motivasinya adalah eskatologi. Saya yakin pendiri-pendiri Unisma dulu kepingin membangun gedung-gedung, ini tujuan utamanya bukan ingin dapat pujian, tapi pasti tujuannya itu eskatologi. Nanti di akhirat dapat manfaatnya. Oleh karena itu ini dua pilar yang akan menopang berdirinya sebuah peradaban. Jadi dari sini kalau mau disimpulkan, kalau ini mahasiswa-mahasiswa jurusan ini, nomor satu memperkuat literasi, yang kedua memperkuat eskatologinya. Kalau dua-duanya itu berkumpul, maka di satu sisi akan kaya ilmu, di sisi lain kaya motivasi. Kalau kita hanya kepentingan duniawi, ketika kita berbuat sesuatu lalu tidak dihargai, maka akan menjadi penghalang motivasi. Kenapa kamu nggak semangat? Saya berkinerja seperti ini nggak ada yang menghargai. Nah, ini menjadi pelemah semangat. Tapi ketika seseorang orientasinya eskatologi, dia tidak peduli sama respon masyarakat. Respon masyarakat menghargai apa tidak, terobos terus. Yang penting yang saya lakukan ini berpahala. Nah, ini pentingnya motivasi eskatologi. Lalu dilanjutkan. Apa yang membedakan iptek Islam sama iptek sekuler? Apa yang membedakan ipteknya Islam sama non-Islam? Itu terletak di sini. Dzalika bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa iyyushrak bihi tu'minu. Orang zaman sekarang ini kalau bicara iptek itu risih nyebut nama Allah. Kalau saya tanya, kenapa kalau kita lempar benda ke atas itu kok turun ke bawah? Kenapa? Mesti kita hanya nyebut hukum gravitasi.
Kita sudah lupa Allah membuat hukum gravitasi. Kita lupa nyebut nama Allah tadi. Contoh lagi misalnya, ketika seseorang itu membangun benda, membangun apapun, dia menggunakan material namanya besi. Besi itu bisa dilunakkan, misalnya dengan tenaga panas, dengan api. Ketika kita komentar kenapa besi itu bisa melunak, karena dipanaskan. Dan kita nggak pernah menyebut Allah punya hukum kalau besi itu dipanaskan akan lunak. Loh, di dalam isi Al-Quran itu hampir isinya mirip dengan sains. Kalau kita nggak nyebut nama Allah. Jadi satu-satunya titik pembeda kita antara orang muslim dengan non-muslim itu nyebut Allah. Seperti tadi, kalau ada seseorang membangun kapal di laut, kenapa ada benda yang berat seperti kapal kok bisa mengapung? Maka kita akan langsung menjelaskan dengan berbagai hukum, entah itu hukum Archimedes atau yang lain-lain. Tapi kita lupa nyebut Allah. Allah membuat hukum ini, kemudian jadilah seperti ini. Nah, maka di sini ini segala sesuatu, mungkin kalau dalam komunikasi publik nama Allah tidak kita cantumkan. Tapi kalau kita dalam keseharian, setiap kali kita bekerja yang melibatkan iptek, jangan lupa di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, misalnya kita ini kenapa kok ada energi listrik? Itu semua nanti melibatkan Allah. Hanya ketika nanti kita bicara dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang internasional, mungkin nama Allah tadi diimplisitkan, tidak disebutkan, kita menggunakan istilah hukum alam. Hukum alam itu aslinya terjemahan dari sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum Allah yang berlaku di alam. Lalu karena kita kepingin simplifikasi, maka sunnatullah tadi diterjemahkan hukum alam. Ini distingsi dari ipteknya Islam itu di sini. Kalau kita nggak nyebut nama Allah, maka isi Al-Quran itu sama dengan isinya sains. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan was-sama'i dzatir raj'i, dan langit yang punya daya gravitasi. Ternyata di dalam penemuan memang langit punya gravitasi, sehingga setiap benda yang kita lempar ke atas turun ke bawah. Misalnya ada yang lain dikatakan wa walidi wa ma walad, yang namanya genetis manusia itu dipengaruhi oleh orang tua. Dalam ilmu genetis memang demikian. Yang namanya gen dari ayah ibu itu mempengaruhi terhadap anaknya. Wa walidi wa ma walad. Maka kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa menginput nama Allah, isinya mirip-mirip sains, dan itu tidak ada signifikansinya. Berarti apa? Islam tidak menambah apa-apa terhadap sains. Ini kalau kita nggak nyebut nama Allah. Maka di sini distingsinya adalah tadi, setiap kita bergulat dengan iptek apapun, kita harus yakini di situ ada peran serta Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang perannya bagaimana? Mungkin dilanjutkan. Digeser. Nah, ini. Perannya ada dua. Perannya Allah ada dua. Satu peran kholaqo, dua peran ja'ala. Di sini ada dua peran. Dalam ilmu tafsir, kholaqo itu artinya penciptaan Allah yang tersistem. Penciptaan Allah yang tersistem. Penciptaan Allah yang tersistem ini kalau dieksplor oleh manusia, nanti akan memunculkan penemuan. Tadi saya kasih contoh hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu yang membuat Newton ataukah yang nemukan saja Newton tadi?
Yang hanya nemukan. Berarti apa? Sistemnya sudah ada, yaitu dibuat oleh Allah. Sistemnya sudah ada. Contoh lagi, was-sama'i dzatil hubuk. Yang namanya angkasa, langit, di situ ada jalur-jalur yang tidak terlihat. Lah, jalur-jalur yang tidak terlihat tadi akhirnya ditemukan oleh manusia, kemudian jalur-jalur tadi diubah menjadi sinyal-sinyal dan sebagainya. Tapi pada dasarnya di situ sudah ada. Itu namanya tersistem. Jadi Allah itu sudah punya namanya sistem. Contoh lagi tadi, wa alanna lahul hadid. Yang namanya besi walaupun kelihatannya keras bisa dilunakkan. Loh, maka manusia mempelajari bagaimana cara melunakkannya. Lah, kemampuan mengetahui cara melunakkan ini yang menjadi sumbangsi manusia, penemuan. Mungkin setelah mempelajari petir, setelah petir dipelajari sedemikian rupa, akhirnya manusia mampu membuat listrik buatan, entah dari teknologi air, uap dan yang lain-lain. Tapi dia di situ menemukan, statusnya itu bukan pembuat tapi apa? Penemu. Nah ini, jadi peran Allah itu nomor satu, kholaqah. Sehebat-hebat manusia, dia tidak akan bisa menciptakan bahan mentah. Kayak kita kalau membangun butuh air. Air itu siapa yang menciptakan? Ya kembali ke Allah tadi. Di situ ada unsur kholaqah. Lah yang kedua, ja'ala. Ja'ala inilah yang menjadi dalam bahasa manusia namanya inovasi dan kreativitas. Ja'ala itu artinya kreativitas. Contohnya di sini adalah cahaya. Allah menciptakan cahaya matahari, tapi manusialah yang nanti bisa mengolah cahaya tadi menjadi tenaga surya. Itu sudah bukan urusannya Allah. Tapi di situ apa? Menjadi peran serta apa? Manusia. Contoh di dalam surat An-Naba misalnya ada ayat waja'a alam naj'alil ardo mihada. Bumi itu nyaman. Tapi faktanya sering kita menjumpai tempat kita tinggal ini enggak nyaman. Ada orang tinggal di daerah yang iklimnya panas. Kalau waktu siang hari nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Lah, ketika bumi tidak nyaman, maka di situ ada undangan kepada manusia untuk terlibat. Akhirnya terciptalah teknologi mulai dari kipas angin sampai AC. Ini yang namanya ja'ala. Dan nanti orang-orang yang di sini mahasiswa-mahasiswa tadi, temuan hebat kalau mampu menjadi seorang penemu, kholaqah. Ini menjadi seorang penemu kayak tadi hukum Archimedes atau Newton, kemudian Einstein. Mereka ini penemu-penemu. Tapi kalau kita masih belum mampu untuk menjadi seorang penemu, minimal jadi tadi inovator atau orang yang punya kreativitas. Lah, kreativitas maupun inovasi itu masuk kategori ja'ala. Lah, ini fungsinya. Dilanjutkan. Baik, bagaimana cara kita Islam masuk? Islam masuk, dalam Islam itu ada 3. Islam atau agama, apapun agamanya, bisa masuk lewat 3 pendekatan. 1 pendekatan teks, 2 pendekatan saintek, lalu yang ketiga pendekatan etika dan estetika. Ini ada 3 pendekatan. 1 pendekatan teks, 2 pendekatan saintek, yang ketiga pendekatan etika dan estetika. Oleh karena itu di dalam setiap misalnya ya, ketika seseorang membuat sebuah bangunan itu ada acuan-acuannya.
Di sini ada namanya bayani. Bayani itu berbasis teks. Contoh kalau zaman sekarang itu ada namanya arsitektur Islami. Dari mana seseorang itu tahu arsitektur Islami? Caranya adalah dengan membaca teks. Misalnya, kalau seseorang dipercaya mau membuat toilet, maka toilet tadi pertimbangannya bukan sekedar minimalis, tapi apakah toilet tadi menjamin tidak najis. Sekarang ini banyak karena yang membangun bangunan-bangunan tadi itu orang yang nggak mengenal nalar bayani, nggak mengenal budaya teks, maka yang dibangun itu prinsipnya yang penting efisien, tidak lagi mempertimbangkan aspek kesucian. Bahkan di masjid-masjid sekalipun itu yang paling dominan itu adalah toilet berdiri. Kenapa kok toilet berdiri? Padahal kalau kita baca dalam hadis, yang namanya orang buang air berdiri itu kalau tidak dalam keadaan darurat tidak boleh. Rasulullah itu diriwayatkan hanya sekali pernah kencing berdiri karena saat itu bertepatan ada di tempat sampah yang kalau beliau itu kencing sambil jongkok akan mengenai tubuh beliau, sehingga karena dalam kondisi darurat tadi beliau buang air kecil berdiri, sehingga kalau tidak dalam keadaan darurat maka seharusnya bangunan itu didesain toiletnya tadi toilet yang jongkok. Loh, yang seperti ini kita tahunya dari mana? Dari teks. Itu tidak dipelajari di dalam saintek, tapi di dalam apa? Di dalam teks. Rasulullah dulu seperti apa, ayat Qur'annya seperti apa. Nah, ini yang nanti akan mempengaruhi. Lalu yang kedua, tentu di situ ada namanya saintek. Kalau kita cek di dalam Al-Quran ada 18 ayat yang nyuruh kita untuk berpikir. La'allakum tatafakkarun. 18 ayat nyuruh kita berpikir. Lah, berpikir itu tidak hanya sekedar teoretis, tentu ada namanya eksperimental. Sama kalau seseorang membangun itu tidak mungkin hanya teori. Pasti di situ ada namanya trial error, ada cek. Ini kuat apa tidak? Kalau membangun jembatan dengan kekuatan seperti ini kuat apa tidak? Di situ ada trial error. Lah, trial error itu namanya burhani. Bahwasanya ilmu itu diperoleh dengan pendekatan saintek. Tapi saintek tadi tidak lengkap kalau tidak ditambah dengan irfani. Nanti saya ulas lebih jauh bagaimana kombinasi irfani tadi. Irfani apa tadi? Memperhatikan unsur etika dan estetika. Lah, mungkin contoh lanjutannya. Lah, ini contoh visualisasi yang dibuat oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain dulu itu seperti ini. Ini dibuat ilustrasi saja ya. Bahwasanya dulu Dzulqarnain disuruh untuk membantu menghalangi kaum yang disebut Ya'juj Ma'juj. Lalu beliau membangun sebuah benteng yang kira-kira tampilannya seperti itu. Kalau kita baca kisahnya secara lengkap, terutama dalam kisah-kisah Al-Quran, kita akan menjumpai bahwasanya yang namanya Dzulqarnain di situ menerapkan etika kolaborasi. Jadi tidak bekerja sendiri, tapi ada kolaborasi. Dalam ayat Al-Quran disampaikan, atuni zubarul hadid. Berikan kepadaku
besi-besi yang sudah meleleh. Nah, jadi ketika membangun seperti ini butuh besi, besinya tadi dilelehkan baru. Lah, beliau itu minta bantuan kepada masyarakat. Di sini contoh namanya etika. Dan beliau membangun tadi bukan membangunkan untuk Ya'juj Ma'juj, tapi membangun untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj. Loh, kalau kita hanya membangun tanpa menggunakan pertimbangan etika, bisa-bisa kita kayak Fir'aun. Fir'aun itu teknologinya maju. Di situ yang bangun piramida, bangun sphinx, bangun macam-macam. Maka di sini seorang insinyur atau yang lain-lain, ketika mendapatkan proyek, ini proyeknya untuk kebaikan atau mendukung kemaksiatan. Itu dipertimbangkan. Bukan berarti setiap job diterima. Ini ada job suruh bangun diskotik. Tugas saya kan bangun, nggak peduli dipakai apa. Tidak seperti itu kalau dalam Islam. Kalau seseorang misalnya dapat job disuruh untuk tadi membangun sebuah diskotik atau yang lain-lain, kok menurut pemahamannya ini tidak bagus, maka harus ditolak. Nah, di sini kembali ke prinsip awal tadi, prinsip eskatologi. Setiap yang kita lakukan ada tanggung jawabnya. Mungkin di dunia profitable, di dunia banyak profitnya, tapi resikonya di akhirat. Itu yang jadi pertimbangan insinyur-insinyur yang punya nilai-nilai Islam. Nah, yang berikutnya ini contoh. Kalau ini di bidang konveksi. Kalau ini contoh antara etika sama estetika. Di sini ada istilah libasayuwari sauatikum. Yang namanya perusahaan konveksi tidak hanya mengejar profit, tapi dia membuat sebuah pakaian yang menutupi aurat, yuwari sauatikum. Lah itu etika. Ada etika, di situ ada etika. Apakah cukup etika? Ditambah lagi warisya, estetika. Jadi yang namanya pakaian tidak hanya etika tapi juga estetika. Kalau ada pakaian menutup aurat tapi kok bentuknya kebesaran, warnanya tidak menarik dan yang lain-lain, maka tidak memenuhi unsur estetika. Sama kalau ini diterapkan dalam seluruh bidang, seperti tadi membuat bangunan, tidak hanya dipertimbangkan unsur etikanya, tapi juga unsur estetikanya, nilai seninya. Dilanjutkan, nah ini. Dilanjutkan lah. Ini contoh ya, ini yang saya cek di dalam ada 7 prinsip bangunan. Ini kalau kita kontekstualisasikan sama ajaran Islam, nomor 1 fungsi. Ketika seseorang dapat job, disuruh membangun sesuatu, disuruh mengerjakan sesuatu, dicek fungsinya. Ini fungsinya manfaat atau mudorot. Harus ada checklist. Apakah fungsinya ini mendukung kebaikan atau mendukung keburukan? Kalau mendukung keburukan, ditolak. Kalau mendukung kebaikan, diterima. Lah ini namanya fungsi. Yang kedua, bentuk. Di dalam masalah bentuk ini, di dalam Islam tidak ada bentuk-bentuk favorit. Malah kalau kita lihat bentuknya Ka'bah itu simpel sekali. Ka'bah itu kan artinya kubus, bentuknya simpel sekali. Karena di dalam Islam bentuk tadi tidak ada signifikansinya kecuali dalam konteks estetika. Ketika seseorang membuat bangunan, yang penting menarik untuk dilihat. Entah bentuknya segitiga, segi panjang, persegi, itu sudah bebas. Tapi pertimbangannya tadi adalah estetika. Warnanya seperti apa, kemudian itu pertimbangannya seperti itu.
Ini kira-kira lebih baik pakai kaca atau pakai yang lain. Ini pakai warna ini atau ini. Pertimbangan-pertimbangan itu diarahkan ke pertimbangan estetika. Tapi tidak ada keharusan harus memakai bentuk ini, warna ini, dan yang lain-lain. Tidak ada. Lalu yang ketiga, teknik. Teknik ini kalau dalam Islam yang penting bastotan fil ilmi. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Ada sebuah rumus yang mengatakan dalam sebuah teknologi itu sebenarnya yang berperan 80% ilmu, 20% teknologi. Hari ini kita bisa pegang handphone, pegang smartphone, itu sumbangsi utamanya itu dari ilmu, dari sains. Ketika sains tadi dibuat menjadi rumus, menjadi sebuah rumus atau sistem, baru nanti terwujud namanya teknologi. Yang penting dikuasainya itu ilmu. Kalau seseorang sudah menguasai ilmu, teknologinya itu gampang. Sederhananya itu seseorang kalau sudah menjadi seorang chef, dia akan bisa membuat resep-resep masakan secara independen karena dia sudah tahu ilmunya. Tapi kalau ilmu ini masih belum dikuasai, dia kesulitan untuk membuat karya yang orisinil, bisanya ya meniru, memodifikasi. Maka di sini pentingnya sains. Sains tadi yang akan mendukung teknik. Ada sebuah saya pernah baca quote-nya Bruce Lee itu ya. Bruce Lee itu pernah punya quote, saya tidak takut orang yang punya 1000 jurus, tapi saya takut sama orang yang punya 1 jurus tapi diulang 1000 kali. Maknanya apa? Benar-benar ahli. Dia bukan dokter umum tapi dokter super spesialis. Sehingga ilmunya benar-benar bastotan fil ilmi, meluas, menyamudra. Mungkin dia tidak tahu ilmu yang lain, tapi ketika membahas masalah itu, dia sangat mendalam. Nah ini akan mempengaruhi teknik. Teknik itu urusannya sama sains. Kalau sainsnya bagus, tekniknya nanti bagus. Lalu yang keempat harus ada unsur keamanan. Jadi bukan hanya pertimbangan ekonomi, pertimbangan keamanan. Ada sebuah istilah, kadang itu kita kepingin ngirit, tapi justru akhirnya boros. Kenapa? Karena menggunakan bahan-bahan yang murah, sehingga mudah rusak. Akhirnya apa yang terjadi? Kepinginnya murah, malah jatuhnya mahal, karena bolak-balik rusak. Aspalnya pakai yang kualitas rendah, yang harusnya bisa tahan sekian tahun, sekian bulan, hanya tahan sekian waktu. Maka pertimbangan keamanan ini jadi pertimbangan. Selain keamanan juga ada namanya kenyamanan. Nah ini pertimbangan. Dalam bahasa Al-Quran itu wa masakinat tardawna, tempat tinggal yang kalian itu ridho. Ridho itu puas. Nah, ini contoh contoh kenyamanan. Contoh kenyamanan. Di sini yang tidak ada tambahan 2. Yang satu efisiensi. Efisiensi ini pertimbangan ekonomi. Jadi dalam Islam itu nggak boleh israf, nggak boleh mubadzir. Mubadzir itu kualitatif, israf itu kuantitatif. Orang membeli 1.000 rupiah tapi dipakai untuk membeli benda yang haram, itu disebut mubadzir, salah sasaran. Tapi dia kalau beli makan siang 3 bungkus, yang 1 dimakan, yang 2 dibuang, ini namanya israf. Jadi israf ini ke kuantitatif, kalau mubadzir ke kuali.
Nah, ketika seseorang dipercaya menjadi konstruktor atau orang bangun dan yang lain-lain, pertimbangan tadi dijadikan alasan efisiensi. Efisiensi itu tidak mubadzir secara kuantitatif, secara kualitatif, tidak israf secara kuantitatif. Loh, kalau bisa dipakai satu untuk apa beli dua? Kalau ada benda-benda yang tidak dibutuhkan ya enggak usah dibeli, biar enggak tadi mubazir. Lah ini contoh yang efisiensi. Satu lagi yang enggak ada di situ namanya konteks. Yang namanya daerah itu punya ciri khas. Ini harus dipertimbangkan. Tentu seseorang yang dipercaya membangun di Eropa, di Jepang sama di Indonesia konstruksinya beda. Sekalipun sama-sama disuruh membangun rumah. Dari pilihan materialnya berbeda, dari pilihan semuanya berbeda. Kenapa? Karena setiap wilayah punya kearifan lokal masing-masing. Lah kearifan lokal ini yang dalam bahasa Quran namanya ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang sesuai dengan budaya tapi disahkan oleh agama. Nah ini juga harus jadi pertimbangan. Selanjutnya, nah etika ketika seseorang menjadi iptek ini bukan hanya terkait saintifik tapi juga harus humanistik. Ini saya kutip ini dari Markus, ini dari Injil Markus nomor ini. Nah, dulu ada pertemuan antara Syekh Al-Azhar sama pimpinan-pimpinan Kristen. Ketika mereka ini bertemu, ternyata ajaran Islam sama Kristen itu ketemunya di sini. Hubbullah wa hubbul jar. Cinta Allah tapi juga cinta tetangga. Tetangga jangan maknai tetangga samping rumah saja. Sekarang global citizenship. Kita ini warga dunia. Oleh karena itu kalau sekarang ada kolaborasi, mahasiswa sini kolaborasi dengan mahasiswa dari Cina, mahasiswa dari Afrika, itu bagian dari tadi. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang terisolasi, yang tidak mau bergaul hanya gara-gara perbedaan satu saja identitas, yaitu agama. Kadang ini kita ini hanya beda satu identitas, melupakan persamaan identitas-identitas yang lain. Sama-sama insinyurnya, sama-sama orang Indonesianya, sama-sama penggemar sepak bolanya, sama-sama meminati hobi yang sama. Itu kita lupakan hanya karena ada satu perbedaan. Maka yang namanya hubbul jar tadi diarahkan pada multikultural. Melihat manusia itu bukan mono identity tapi multi identitas. Kita kalau nggak ketemu seseorang, saya sama wanita nggak ketemu dari satu sisi apa? Saya laki-laki, dia perempuan. Tapi masih banyak aspek identitas lain yang mempertemukan. Saya sama-sama tinggal di Malang, saya sama-sama Muslim, saya sama-sama banyak sekali. Lah multi identitas itu yang nanti akan menjadi solusi bagi mental block. Ketika seseorang tidak mau kolaborasi. Kenapa nggak mau kolaborasi? Nggak mau, itu non muslim. Nah, seperti ini tidak tepat. Jadi di dalam, sekali lagi, dalam Islam itu penekanannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kolaborasi dipersilakan asalkan untuk kebaikan. Malah di dalam kitab Rawaiyul Bayan disampaikan orang muslim pun boleh memperkerjakan arsitektur non muslim untuk membangun masjid. Asalkan dia nggak jadi pemimpin takmir. Nah ini diperbolehkan sampai pada titik seperti itu. Dilanjutkan. Ini yang kepada manusia. Nah ini yang ciri khas dari super smart society.
era Society 5.0 itu pada dasarnya berasal dari Jepang yang dibuat dalam dokumen Jepang itu. Saya kebetulan juga nulis artikel tentang ini Society 5.0 ini, tapi dalam konteks pendidikan. Yang saya temukan ada 4 ciri khas super smart society. Yang satu adalah siap memenuhi kebutuhan yang beragam tanpa ada diskriminasi. Ini ciri yang pertama. Setiap ini ciri khas super smart society adalah layanan yang dia itu bisa melayani kebutuhan yang heterogen tanpa ada diskriminasi. Ya kayak WhatsApp itu kan contoh nggak ada diskriminasi. Semua orang bisa memanfaatkan, kaya miskin bisa memanfaatkan secara umum. Lalu yang kedua, ciri yang kedua adalah di sini. Ada namanya pelayanan berbasis kualitas, layanan prima. Sekarang kalau disuruh milih, orang itu mesti akan lebih memilih kualitas. Beda mungkin dengan zaman dulu yang dikejar hanya murahnya saja, tidak peduli kualitas. Sekarang itu kualitas. Sampai-sampai kita kalau menggunakan jasa, misalnya jasa online, entah ojek online, kemudian antar makanan online, di situ ada fitur-fitur yang membuat kita ngasih rating berapa nilainya. Apakah puas apa tidak kita dengan pelayanan? Di kampus-kampus mesti ada survei kepuasan mahasiswa terhadap dosen. Kalau ternyata mahasiswa nggak puas dengan performa dosen, dosen tadi bisa dikasih teguran dan yang lain-lain. Itu karena berbasis quality tadi. Lalu yang ketiga, bahwasanya yang namanya teknologi zaman sekarang ini mengarah pada hubungan yang intensitas tinggi. Nah, sekarang ini kita ini ya kayak multitasking lah. Kita kalau buka medsos itu bisa banyak. Di samping membuka medsos, buka ini malah banyak saja. Kita ini sekarang hidup dalam intensitas yang tinggi, tidak lagi lemah. Dan satu lagi tadi ada namanya kenyamanan, segala sesuatu yang penting. Lalu dilanjutkan. Nah ini yang tentang alam ya. Ini etika kita kepada alam. Secara teori ada 3 relasi antara manusia dengan alam. Yang pertama ini namanya shallow environmental. Shallow environmental ini adalah orang yang memposisikan manusia sebagai pusat relasi. Sehingga manusia boleh mengeksploitasi alam atas nama kemanusiaan. Nah ini yang namanya shallow environment. Lalu berkembang yang titik kedua, intermediate. Lah yang intermediate ini antara manusia sama statusnya dengan alam. Jadi orang tidak boleh misalnya gara-gara kepingin membangun sesuatu lalu di situ merusak alam. Itu tidak boleh. Karena dalam pandangan yang kedua, alam sama manusia ini statusnya sama, equal. Kalau yang pertama tadi manusia di atas, alam di bawah, sehingga manusia boleh mengeksploitasi. Maka yang kedua ini yang namanya biosentris, kalau tadi antroposentris, kalau yang kedua biosentris atau intermediate environmental ini posisinya setara. Nah sekarang ada perkembangan yang baru namanya eko. Yang eko ini namanya ekosentris. Ekosentris itu artinya apa? Manusia dan alam sama-sama bergerak demi kebaikan alam itu sendiri. Sehingga ada orang yang rela tidak menjual sawahnya demi menjaga udara di daerahnya. Kenapa kamu nggak jual sawahmu? Saya ingin desa saya ini tetap sejuk. Mungkin kalau dijual dapat keuntungan ekonomi, tapi akan mempengaruhi udara daerah sekitar.
Lah kalau sudah pertimbangannya biosentris, pertimbangannya rela mengorbankan diri asalkan semuanya tadi itu terlaksana dengan baik. Dan akhirnya saya tutup dengan ini tadi slide terakhir. Setelah itu hubungan dengan alam ya. Yang terakhir ini tentang motivasi. Di slide terakhir saya mengutip pendapatnya McClellan. McClellan punya teori motivasi yang nomor 1 adalah need of achievement, kebutuhan berprestasi. Kita kalau kepingin berprestasi bukan karena dorongan eksternal, tapi dorongan internal. Ini yang penting. Jadi motivasi utama kita melakukan sesuatu bukan dorongan eksternal. Kalau dorongan eksternal apa? Ya kita kepingin dapat nilai, misalnya itu eksternal. Kenapa kamu ngerjakan makalah? Biar dapat nilai yang bagus. Loh, tapi kalau sudah internal nggak peduli nilai. Kalau contoh eksternal, kalau saya digaji sekian, kualitas saya sekian. Kalau saya digaji sekian, kualitas saya sekian. Kita kinerja misalnya sesuai gaji. Kalau kamu gaji saya 10.000, kerja saya 50%. Kalau kamu gaji saya 50.000, kinerja saya 70%. Kalau kamu gaji saya 100.000, saya kinerja 100%. Loh, yang demikian ini eksternal. Di sini namanya need of achievement. Kita ya ini sama seperti Rasulullah lah. Rasulullah itu melakukan sesuatu bukan karena motivasi eksternal, tapi internal. Beliau baik bukan karena dituntut orang baik, memang sejak dari awal beliau kepingin baik. Lalu yang kedua ini yang penting, need for affiliation. Bahwasanya mengutamakan kolaborasi dibandingkan kompetisi. Kalau kita saling antar insinyur kompetisi, kalau ini saling itu resikonya apa? Saling menjatuhkan. Tapi kalau konotasinya itu kolaborasi, akan saling menopang. Ciri khas namanya kompetisi ya kayak sepak bola itu saling mengalahkan. Tapi kalau perlombaan saling mendukung. Tidak ada orang Panjat Pinang itu saling bermusuhan satu sama, mesti saling mendukung. Nah, kita kan diajarkan di Agustusan mulai dari tarik tambang dan yang itu kolaborasi. Memang dalam Islam itu bahasanya itu fastabiqul khairat, lomba, disuruh lomba. Bukan disuruh saling saling menang-menangan. Nah, kalau kompetisi ini rentan. Maka dalam zaman sekarang semakin banyak network, semakin banyak jalinan relasi, kolaborasinya semakin luas dan semakin berpotensi sukses. Dan yang terakhir namanya need for power. Harus ada namanya leadership. Jadi segala sesuatu harus ada leader. Kita saja kalau naik kendaraan harus ada supirnya. Semua harus ada leader. Lah leader ini yang nanti akan mengarahkan kekuatan tadi diarahkan kemana. Sebuah tim sepak bola yang hebat tanpa pelatih akan kesulitan. Pelatih inilah yang dia punya blind side, titik-titik buta yang membantu tim tadi bisa bekerja secara maksimal dan di situ butuh namanya leadership. Jadi ini beberapa poin yang bisa kita terapkan di dalam konteks agama, di dalam konteks iptek, saya kira itu. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi buat para peserta yang mau bertanya bisa mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya, saya mau bertanya Pak. Semisal kita punya etiket baik buat
membuat aplikasi semacam WhatsApp, Facebook untuk tetap menjaga silaturahmi gitu Pak. Tapi ada orang yang memanfaatkan itu menyalahgunakan, misal buat menyebar hoaks atau seperti yang kemarin melakukan peretasan gitu, gimana Pak? Apa kita ikut dapat dosanya? Soalnya kita juga jatuhnya bisa memfasilitasi tersebut gitu Pak. Baik, sebenarnya dalam agama itu ada namanya faktor intrinsik, ada namanya faktor ekstrinsik. Kalau sesuatu itu sudah baik secara intrinsik, kok kemudian disalahgunakan, maka yang bersangkutan tidak berdosa. Misalnya ya, ada orang buat rumah singgah, biar kalau musafir itu bisa istirahat di situ gratis. Ini kan tujuannya bagus. Tapi kalau ada yang menyalahgunakan, dipakai hal-hal yang buruk, maka dosanya dikembalikan kepada si pelaku. Karena yang dilakukan tadi sudah baik. Tapi kalau yang dilakukan dia membuat diskotik, lah ini berarti buruk secara intrinsik. Sehingga sejak awal dia sudah dianggap salah. Jadi nanti dicek kalau memang tadi teknologinya tadi, aplikasinya tadi, aplikasi yang satu bersifat mubah, boleh, maka itu masuk kategori kebermanfaatan yang pelakunya tidak dikenai dosa penyalahgunaan. Karena penyalahgunaan tadi menjadi tanggung jawab si pelaku, tapi tidak diarahkan kepada si kreatornya tadi. Si kreatornya tadi tidak punya tanggung jawab ke sana. Itu kalau yang dilakukan positif secara intrinsik, bahasa agamanya itu lidzatihi. Jadi baik lidzatihi karena substansinya baik. Seperti itu. Jadi kembali lagi tergantung pada niatnya ya Pak ya. Bukan masalah niat, dicek ininya, bukan Islam itu niat, ini yang mungkin niat itu hanya mempengaruhi perkara mubah. Kalau perkara haram sama makruh nggak bisa diubah pakai niat. Saya niat buat diskotik untuk ajang silaturahim, ya nggak boleh. Itu bukan berarti ya karena tadi apa? Haram itu tidak bisa diubah pakai niat, itu hanya bisa mengubah yang mubah tadi. Jadi dicek ini tadi aplikasinya tadi apakah hukumnya mubah atau haram. Nah kalau haram berarti yang buat aplikasi berdosa. Tapi kalau yang dilakukan tadi mubah maka hukumnya ya dapat pahala. Masalah nanti ada yang menyalahgunakan, itu sudah di luar kontrol dirinya. Dan manusia tidak dibebani dosa si pelaku tadi, saya kira. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanyakan pada pemateri, ya boleh silakan Mas Tovan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan misalnya seperti ini Pak. Misalkan saya wali kota Malang gitu Pak. Terus di satu sisi itu ada berceceran itu diskotik di wilayah saya menjabat. Nah, dengan alasan kebinekaan keragaman di Indonesia, kan kalau mau ditutup secara paksa itu kan masih banyak kontra gitu Pak. Tapi kalau dibiarin kan itu sarangnya buat kejelekan. Ya. Nah itu secara pandangan Islam seperti apa nggih Pak? Ya. Karena kalau ditutup itu banyak kontra karena kita itu bineka. Kalau nggak ditutup itu jadi sarangnya tempat-tempat yang tercela. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Di dalam bahasa Al-Quran itu ada istilah irodatullah. Misalnya ada ayat yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Idealnya manusia itu hidupnya mudah, tapi realitanya ada manusia yang hidupnya sulit. Nah, termasuk dalam hal ini adalah
Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Idealnya manusia itu agamis. Tapi realitanya ada manusia yang tidak agamis. Ini harus dipahami dulu di situ. Satu, ada ideal, dua, ada faktual atau realitas. Harusnya idealnya baik, tapi realitasnya masyarakat tadi apa? Buruk. Ini pertama. Yang kedua, di dalam hadis disampaikan kalau memang pemimpin tadi punya power, dalam hadis disampaikan man ro'a minkum mungkaron falyughayyir. Ada proses pentahapan dari sebuah kemungkaran diubah menjadi sesuatu yang baik. Ini ada proses pentahapan. Tapi tidak langsung didikat. Karena dulu kita tahu di dalam zaman Islam yang namanya budaya riba, budaya khomer itu sudah mengakar kuat. Kalau budaya yang mengakar kuat ini langsung dikat, maka akan memicu masyarakat tidak simpatik. Maka di sini ada namanya proses pentahapan. Lah di sini peran pemerintah tadi bagaimana dia mengelola terjadi proses pentahapan. Kalau yang mungkin semula diskotiknya 10, gimana caranya bisa minimal, kalau tidak bisa menutup minimal meminimalisasi. Misalnya ada kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan jam bukanya, siapa pengunjungnya, ada ketentuan-ketentuan yang membuat ini tadi tidak open access. Lah ini yang bisa dilakukan apa oleh pemerintah. Jadi pendekatannya itu pentahapan. Sudah pasti kalau kita bicara fikih, ketika mengizinkan sesuatu yang buruk itu aslinya tidak tepat. Karena dalam kaidah fikih disampaikan tasarruful imam manutun bil maslahah. Kebijakan imam itu sudut pandangnya adalah maslahat. Lah yang namanya maslahat itu hubungannya dengan amal soleh. Orang tidak disebut ini maslahat bagi pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata merusak moral, itu namanya bukan maslahat. Itu hanya keuntungan duniawi, tapi dalam bahasa agama tidak disebut maslahat. Maslahat itu kaitannya sama solaha, amal soleh. Lah ini kalau kita berbicara idealitas, tapi kalau bicara realitas tadi, bagaimana proses pentahapan yang semula menjadi tempat yang buruk berubah menjadi tempat yang semakin membaik. Dan ingat dulu Rasulullah pun proses transformasi masyarakat ini bisa membutuhkan waktu sampai 23 tahun. Prosesnya lama. Lah sekarang wali kotanya jabat berapa tahun? Kadang mungkin 5 tahun. Nah, maka di sini harus ada inisiasi. Ini saya punya inisiasi mengurangi ini. Nanti dibuat rancangan undang-undang atau apa agar bisa dilanjutkan oleh bupati berikutnya. Itu pentahapan-pentahapan. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi memang di dalam satu sisi di sini ada apa? Ada kebinekaan, tapi di sisi lain kita juga perlu menjaga moralitas tadi. Yang terpenting saya kira dalam Islam itu prinsipnya fal yughayyir. Yughayyir itu proses mengubah. Tidak langsung menghapus ya, tapi ada proses transformasi itu kan nggak langsung ya, tapi ada apanya? Ada proses. Saya kira itu yang mungkin bisa dilakukan pentahapan. Gimana Mas Taufan? Udah terjawab? Ya. Udah. Buat ya. teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Anggo Prastoko. Saya izin bertanya. Seperti yang tadi Bapak bilang, umat Islam itu visioner dan cerdas. Dan seperti yang kita ketahui sebenarnya ilmuwan atau penemu awalnya adalah orang Islam.
Tapi mengapa yang diklaim itu orang yang baru saja meneliti pengetahuan tersebut? Terima kasih. Maksudnya yang Tadi penemu yang baru, penemu yang penemu sebelumnya. Iya. Terima kasih. Baik. Pertama yang perlu dipahami sebenarnya yang namanya ilmu itu adalah akumulasi. Nanti bisa jadi ketika seorang muslim melakukan sebuah temuan, misalnya kayak di bidang matematika, itu dulu umat muslim belajarnya ke India. Kalau temuan-temuan sains nanti belajarnya ke Yunani. Kalau temuan-temuan tentang sastra itu belajarnya ke Persia. Jadi namanya akumulasi. Lah pada masa Yunani kuno, India kuno, Persia kuno sudah ada temuan-temuan. Lalu seiring waktu umat muslim punya temuan-temuan lagi. Lah temuan-temuan lagi kemudian disempurnakan. Lah tentu kita ini seringkali karena bisa jadi yang ditemukan oleh umat muslim itu baru berupa prototipe, masih berupa rintisan, belum menjadi sistem yang terbakukan, maka yang menjadi acuan itu ya yang terbakukan. Contoh misalnya kayak listrik, bisa jadi penemunya sebelum abad Masehi sudah ada yang menemukan listrik. Tapi ketika diklaim menjadi sebuah sistem, Michael Faraday atau ini baru diklaim ketika itu. Pada dasarnya kalau memang di situ ada temuan kok tersistem, itu yang bisa dijadikan acuan siapmunya. Mungkin sebagai contoh ya, secara rintisan prototipe kayak Abu Firnas itu punya konsep tentang pesawat terbang, tapi masih prototipe. Lah nanti bisa dipatenkan, dibakukan oleh Wright bersaudara. Sehingga kalau kita nyebut yang namanya siapa penemu pesawat terbang, loh kita mengacunya ke penemu yang sudah tersistem tadi. Tapi kalau kita bicara matematika, misalnya golongannya aljabar itu sudah pasti orang Islam. Karena ketika ditemukan oleh orang Islam sudah terbakukan. Sehingga kalau sudah terbakukan namanya ya tetap Islam. Ada orang Islam yang diakui, tapi ada temuan-temuan. Jadi tidak semua temuan orang Muslim tidak diakui, ya ada temuan yang diakui, ada temuan yang belum diakui, mungkin gara-gara masih berupa rintisan, belum menjadi sebuah hukum, sebuah rumusan yang terbakukan. Jadi ya dalam hal ini ya kita cek saja. Tapi saya yakin seperti ini. Kalau kita baca sejarah peradaban Islam, Barat itu tentu punya hutang jasa dengan Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd itu dari segi konsep berpikir sampai hari ini pun ya masih banyak sisa-sisa pengaruhnya yang ada di Barat. Dan akhirnya yang membidani lahirnya iptek saat ini adalah filosofi pemaknaan dari Ibnu Rushd yang dulu mampu mengubah pola pikir masyarakat Barat. Itu kalau dari segi mengubah ya, tetap ada kontribusi. Jadi dalam kasus ini kita bisa memetakan mana umat Muslim yang memang pantas namanya dicantumkan sebagai penemu, mana yang dia dikalahkan urgensitasnya oleh penemu-penemu belakangan karena sudah temuannya lebih aplikabel, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Buat teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akan tutup. Sangat luar biasa sekali ya jawaban dari beliau tadi. Dapat disimpulkan bahwasannya kita sebagai mahasiswa yang melek teknologi harus memperkuat literasi terhadap sains atau keislaman itu sendiri ataupun hal-hal yang lain, dan juga memperkuat eskatologi supaya kita memiliki motivasi.
Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pemberian sertifikat oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro, Mas Taufan. Dipersilahkan maju ke depan. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, Pak. Terima kasih buat waktu yang Bapak sempatkan untuk mengisi materi pada hari ini. Baiklah, kita lanjut ke ice breaking. Teman-teman bisa buka website yang tadi buat kita ada quiz lagi. Kahoot ya? Kahoot. Buat para peserta bisa join, kalau teman-teman dari undangan juga mau ikut bisa join. Game pinnya 7994921. Tadi yang menang siapa Kak? Farhan W ya? Farhan W. Ini ada player ML ya kayaknya ya, Balmon XP. Oke, buat masuknya ini kita kasih waktu 1 menit lagi ya. Kayaknya udah semua sih Kak, bisa dimulai deh kayaknya. Tetap 10 pertanyaan ya Kak? Oh, reconnect? Reconnect Kak katanya. Masih reconnect? Bisa diulang nggak Mas? Gimana? Udah bisa? Coba di refresh dulu. Kalau ada tulisan reconnect, teman-teman bisa langsung di reconnect aja ya. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Apa arti dari eskatologi? Kehidupan duniawi, kehidupan abadi, kehidupan pasca kematian, atau kehidupan foya-foya? Kalau aku sendiri sih kayaknya jawab kehidupan foya-foya ya. Salah sih, salah. CH siapa nih CH? Oh CH, pinter kamu ya. Apakah perbedaan perilaku iptek Islam dan non-Islam?
Yang A, orang muslim selalu memakai jilbab. Orang muslim apabila melakukan sesuatu selalu membawa nama Allah. Yang C, orang muslim selalu pintar. Dan yang D, orang muslim tidak pernah salah. Ya kalau ini sampai ada yang salah ya tadi ya? Siapa ya tadi yang salah? Ngaku nggak apa-apa. Kita ujian rame-rame kok. Oh iya nggak apa-apa. Belajar lagi ya. Soal keberapa ini lupa. Soalnya apakah yang dimaksud dengan ja'ala? Yang A kreativitas, B jujur, C inovasi, yang D bersyukur. Yang benar inovasi ya. UCH masih tetap bener terus, gila, ngeri. Buat soal yang kelima, yang bukan termasuk cara pendekatan Islam di Indonesia. Yang A teks, kedua saintek, yang ketiga etika dan estetika, yang keempat TikTok. Ya benar, jawabannya TikTok ya. Gak mungkin Islam masuk ke Indonesia sambil nge-woof gitu ya, gak mungkin. Oh CH masih bener semua. Islam juga mengenal inovasi, true or false? Jawabannya bener ya. CH bener terus. Lama-lama kesel nih aku nggak pernah salah dia. Kecit kayaknya ya. Oke, buat pertanyaan nomor 7, manakah yang lebih penting? Estetika, eternal, etika, atau enkripsi? Yang benar etika ya. Buset. Buat soal yang ke-8, manakah tidak diperhatikan saat berpakaian? Manakah yang tidak diperhatikan saat berpakaian kali? Kok bisa salah? Kenapa kok bisa kalah loh? Tadi nomor 1 terus. Kayak gitu kok bisa kalah? Apa yang tidak diperbolehkan di dalam Islam? 1, israf dan mubazir. 2, belajar. 3, bermain Mobile Legends. Yang keempat, makan 3 kali sehari. Siapa yang jawab main Mobile Legends, oi? Siapa? Astaga. Ya juaranya error ya. Jadi kita kayaknya refresh lagi soalnya yang juara error gitu. Buat error bisa maju ke depan. Oh, kurang 1 lagi. Sorry. Terakhir. Dan kita lihat juaranya siapa? Juara ketiga Bonsai. Siapa nih? Kedua Nugro. Yang nomor 1 CH. Bisa merebut podium 1 lagi ya. Bisa maju CH.